Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Sehat, Baik, Bu. Bu. Anda bisa mendengar suara Ibu dengan dan tampilan di layarnya nggak dengan jelas? Jelas sekali. Belum Dengar, Bu. Bisa, Bu. Jelas Jelas, sekali, Bu. Bu. Ibu mau memberikan apresiasi nih kepada Ananda yang sudah datang lebih awal ke Google Meet ini, kelas Ibu. Setiawan ya. Nah, Setiawan silahkan sekarang memimpin doa. Hadir, Bu. Teman-teman, Ibu Ria, mari kita sebelum memulai aktivitas kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima Terima kasih kasih, Bu. Setiawan. Ibu sekarang mau cek kehadiran Ananda. Ibu lihat semuanya hadir, Alhamdulillah. Untuk presensi, silahkan Ananda isi daftar hadirnya melalui Google Classroom. Tulis juga jam berapa Ananda hadir mengikuti kegiatan belajar ini. Ibu ingatkan bahwa penilaian sikap selalu Ibu terapkan dalam pembelajaran ya. Ananda masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang induksi elektromagnetik? Ingat, Ibu. Masih ya, kan baru minggu lalu Iya, ya? Ibu. Iya, baru Iya, minggu. Bu. Ya, bagus Satimah ya. Yang lain juga diharapkan masih ingat, jangan dilupa-lupakan gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini, kapan induksi elektromagnetik itu terjadi? Saya, Bu. Ya, Satimah silakan. Induksi elektromagnetik terjadi saat ada kumparan yang berputar dalam medan magnet, Bu. Iya, bagus sekali ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan beberapa penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan kita? Ibu, Oh, bagus Rizky, silahkan. pada generator pembangkit tenaga listrik. Iya, bagus sekali ya. Berarti masih ingat pelajaran minggu lalu. Alhamdulillah ya. Ya, sekarang coba kita perhatikan slide Ibu ya. Di layar ya udah kelihatan itu beberapa prinsip dari induksi elektromagnetik. Di antaranya ada alat AC generator ini ya. Ini yang sering kita gunakan di rumah, ini genset portable ya kan. Nah, ini sangat berguna sekali kalau di lampunya mati gitu ya. Kemudian ada ini saluran apa ini? Saluran apa? Transmisi ya. Transmisi arus ke rumah-rumah kita. Nampak ya semuanya? Nampak, Nampak, Bu. Nampak. Sekarang Ananda akan Ibu ajak untuk mengeksplorasi terkait bagaimana karakteristik sumber arus bolak-balik dalam rangkaian listrik arus bolak-balik. Ya, ini adalah peta konsepnya. Ini adalah KD kita dan IPK untuk pertemuan kali ini. Nampak Ananda? Ya, KD-nya menganalisis rangkaian arus bolak-balik. Jadi judul besarnya adalah rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Ini pada pertemuan kali ini kita bahas ini dulu, karakteristik sumber arus bolak-balik. Oke. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan Ananda yang pertama, mampu mengidentifikasi sumber arus bolak-balik dan penerapannya dengan benar. Keempat, mempresentasikan prinsip kerja arus dan tegangan bolak-balik dengan benar. Manfaat Ananda mempelajari materi ini, yaitu nanti Ananda akan memiliki pemahaman bagaimana arus listrik bolak-balik ini bekerja dalam rangkaian elektronik yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, dalam pertemuan kali ini, penilaian yang akan Ibu lakukan diantaranya adalah penilaian sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi Ibu harap Ananda dapat menunjukkan keaktifan, berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama Ananda dengan teman dalam kelompok belajar. Karena Ibu nilai itu. Nah, sekarang coba perhatikan layarmu ya. Nah, perhatikan. Jadi ada permasalahan di sini. Nah, apa yang nampak oleh Ananda ini? Itu multimeter ya, Bu? Multimeter, Bu. Nah, ada alat ukur ya. Ada alat ukur di sana. Ada ampermeter, ada voltmeter. Kemudian apa lagi? Ada bola lampu, Bu. Ada bola lampu. Lebih jelasnya,
Ya, silakan satu orang siapa yang mau bacakan narasi dari masalah di depan. Ayo. Saya Ibu. Ratun Ibu. Iya, oke, Uswatun, silahkan Ananda. Baik Ibu, seorang siswa mencoba bereksperimen membuat dua buah rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersebut sama menggunakan kapasitor, bola lampu, dan beberapa buah kabel. Rangkaian pertama adalah rangkaian kapasitor dan lampu. Iya, bagus. Terima kasih Uswatun. Ya, dari gambar tersebut, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiranmu? Ayo, ada yang bisa mengungkapkan? Saya Bu. Iya, siapa itu? Titin ya? Bu, Wih, suaranya khas sekali. Ayo, Titin. Oke. kenapa saya tidak mengalir Bu? Padahal kan sumbernya ada. Terus Oh iya, apa bagus. peran Terus? kapasitor, Bu? Apa perannya kapasitor di rangkaian itu Bu? Oh iya, Fungsinya benar kapasitor itu sekali ya. Jadi udah terdeteksi ya masalahnya di mana gitu ya. Padahal udah dikasih Kasih, sumber Bu. arus ya, harusnya lampunya dua-duanya hidup gitu ya. Hubungannya dengan kapasitor, apakah kapasitor punya peranan di sini gitu maksudnya Titin ya? Iya. Terima kasih Titin ya, terima kasih. Jadi bagus ya, bagus sekali itu telaah terhadap masalah ini. Nah, untuk membantu siswa ini menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, ayo lakukan langkah-langkah kegiatan berikut. Nah, yuk Ananda, sekarang Ananda silahkan berdiskusi di dalam kelompok belajarnya, karena sudah Ibu atur itu kelompok belajarnya pada classroom Ananda. Nah, selanjutnya silakan Ananda download ini LKPD-nya ya. Kemudian di sana juga ada modul. Kemudian Ibu juga sudah sematkan link worksheet yang bisa Ananda buka nanti dan langsung kerjakan sehingga nanti Ananda bisa melihat penilaian ya, penilaian kinerja Ananda selama melakukan investigasi. Sudahkah dibaca LKPD-nya? Udah di-download belum? Sudah Bu, dari semalam Bu. Oh iya bagus ya, di kemarin sudah Ibu informasikan juga ya. Ya bagus. Nah, jadi yang pertama yang Anda perlu lakukan itu adalah baca terlebih dahulu informasi pendukungnya. Sudah dibaca ya. Nah, sekarang coba kita refresh kembali ingatan kita tentang bagaimana prinsip kerja dari AC generator ini melalui video berikut. Jadi silahkan diperhatikan gambar tayangan video ini. In this module, you will learn about an AC generator. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy and a magnetic field. Oke, kita percepat ya. Nah, ini lebih jelas di sini ya. Nah, jadi kelihatan ketika kumparannya itu berputar di dalam medan magnet, maka nanti akan dihasilkan yang namanya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Nah, ini adalah informasi konsep-konsep pendukung ya dari materi ini, diantaranya tentang penurunan persamaan tegangan bolak-balik. Ya, silakan Ananda baca terlebih dahulu informasi-informasi pendukung pada LKPD Ananda. Sudah dibaca semuanya, Nak? Sudah Bu. Sudah ya? Sekarang kita lanjutkan ke investigasi untuk menemukan jawaban dari permasalahan di atas ya. Sebelumnya, nah Ananda silahkan pelajari langkah-langkah pada LKPD Ananda. Nah sekarang Ibu coba simulasikan ya. Nanti Ananda bisa kerjakan setelah Ibu mensimulasikan sebentar. Oke. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari Circuit Construction Kit AC. Nah, sekarang Ananda klik bagian lab ya pada AC construction tadi dan mulailah menyusun sebuah rangkaian dengan sebuah resistor 10 ohm yang terhubung pada sumber AC tegangan 10 volt dan frekuensinya 0,5 Hz dan fasenya 0 derajat seperti gambar. Nah, sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan Ananda? Sudah ya? Oke, bagus. Nah, selanjutnya, nah ini silahkan diaktifkan live worksheet-nya. Ya, perhatikan arah arus atau elektron pada rangkaian tadi. Coba, nanti Ananda
langsung jawab ya. Di live worksheet-nya perhatikan arah arus atau elektronnya. Bagaimana arahnya? Apakah bolak-balik atau searah? Dijawab sendiri nanti, oke? Nah, setelah itu fokuslah pada rangkaian AC yang pertama tadi ya. Perhatikan pergerakan gelombang pada osiloskop, voltage chart-nya ya, bentuk grafiknya bagaimana. Sehingga nanti Ananda peroleh ya puncak maksimumnya. Nah, kembali ke live worksheet. Berdasarkan grafik tegangan pada osiloskop dan nilai tegangan yang terbaca pada voltmeter, Ananda dapat menentukan nilai tegangan maksimum rangkaian ya. VM-nya berapa? Dari data yang diperoleh, hitunglah nilai arus efektif dan arus maksimum. Nah, jadi sebenarnya Anda bisa langsung menerapkan ini dari informasi pendukung tentang konsep-konsep yang penting dalam materi ini. Berdasarkan waktu untuk mencapai tegangan maksimum, rancanglah tabel sebagai alat bantu melukis grafik. Mulailah dari P sama dengan 0. Jadi, coba kamu gabungkan, ya. Gabungkan antara grafik tegangan dan arus terhadap waktu dalam satu grafik saja. Nah, nanti kamu akan melihat bagaimana bentuk kedua gelombang yang dihasilkan. Nah, silakan nanti dikerjakan live worksheet-nya. Anda lakukan investigasi itu, Anda sudah mengetahui sebenarnya karakteristik sumber listrik AC. Sudah sampai menggambar grafik? Bagus ya. Nah, Setiawan udah sampai, Nak? Sudah sampai ke grafik? Sudah, Bu. Oh iya, bagus Iya. ya. Setiawan ini cepat ini lajunya. Nah, oke. Kayak bagi yang sudah sampai ke grafik, coba kembali ke permasalahan di awal ya. Coba kamu buat rangkaian itu di simulasinya. Yang sudah merangkai, apa yang kelihatan pada fenomena apa yang terlihat pada dua rangkaian ini? Ada yang bisa bantu jawab? Di rangkaian mana yang nyala lampunya itu terlihat? AC, Bu. Bagus. Suara Satima ya? Ya, Bu. Bagus Satima. Sekarang kita ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, siapa tadi yang sudah menggambar grafik? Bu, saya, Bu. Saya tunjukkan ya, Bagus. Bu. Ayo. Nah, silakan Ayo, Bu. tunjukkan. Tunjukkan Ya, bentar, grafiknya. Bu. Ya. Ya, saya kirimkan ke grup, Bu. Saya kirim ke grup, Iya, Bu. bagus, Ke grup bagus, kelas bagus, kita, Bu. bagus. Ya. Oh, iya, udah kelihatan ya. Ya, Ibu udah melihat grafiknya Setiawan. Mudah-mudahan teman yang lain juga sama ya grafiknya. Bagaimana analisa Ananda terhadap karakteristik kedua rangkaian AC dan DC tadi? Siapa yang bisa mengemukakan alasan kenapa pada rangkaian DC elektron itu tidak mengalir? Ya, silakan Rizky. Jadi Bu, pada arus DC akan diserap oleh kapasitor karena dihalangi oleh lapisan isolasi yang bersifat non-konduktif. Tinggi frekuensinya, maka makin sedikit muatan yang terisi dalam kapasitor, Bu. Sehingga makin kecil pula hambatan terhadap arus yang mengalir. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali ya analisanya terhadap dua permasalahan di depan ya. Bagus sekali. Nah, Ibu rasa udah lengkap itu jawabannya. Sekarang, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Bu. Iya, Satimah, silahkan. Iya, jadi kan berdasarkan simulasi tadi nih kan, Bu kan, kita bisa Ya. mengambil kesimpulan untuk pelajaran hari ini terkait karakteristik sumber arus bolak-balik. Yang pertama, arus bolak-balik dihasilkan dari kumparan yang berputar di dalam medan magnet. Yang kedua, arus dan tegangan bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Terkumpul di antara konduktornya tidak akan pernah mencapai keseimbangan sehingga lampu tetap nyala, yaitu magnitudo muatannya sama, maka arus listrik akan berhenti mengalir. Begitu, Bu. Iya. Bagus sekali ya, benar itu. Oke ya. Bagus sekali ya. Ibu sangat mengapresiasi kepada Ananda yang sungguh-sungguh belajar di dalam kelompoknya ya. Semoga nanti pembelajaran berikutnya bisa lebih
Baik lagi ya. Sebelum kita ke evaluasi ini Ananda ya. Sekarang kita refleksi sebentar. Kita main game. Candy sebentar ya. Kita ke Edu Candy sebentar. Sudah dengar? Sudah terlihat? Gampang ini, Bu. Berapa? 50 akar 2 volt, Bu. Iya, coba kita klik. Iya benar. Bahkan kerjakan evaluasi pada LKPD dan kirim jawaban Ananda pada kartu tugas di Classroom ya. Seperti biasa, fotokan saja di latihan Ananda kemudian upload di Classroom. Perhatikan jadwal penyerahan tugas ya. Minggu depan silakan Ananda baca bagaimana karakteristik komponen resistor, induktor dan kapasitor dalam rangkaian listrik arus bolak-balik ya. Baiklah Ananda, terima kasih atas partisipasinya. Ananda luar biasa sekali semangatnya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nih.